Halo guys, balik lagi sama gua Farah. Kali ini gua akan menceritakan kisah dari gua langsung yang gua alamin. Belum lama sih, paling sekitaran dari 3 bulan yang lalu. Kali ini gua akan menceritakan tentang kisah gua yang gua suka digangguin. Entah sama sosok apa, tapi dia kayak entah mungkin mau ngajak kenalan atau mau berinteraksi sama gue. Oke, langsung cerita aja. Jadi gue itu tinggal di kosan. Di kosan gue itu gue berdua sama temen cewek gue. Jadi karena dia emang kerja dan gue waktu itu belum kerja, jadi gue masih di rumah kan sendirian. Pas saat itu emang di kosan lagi sepi sih, karena emang pagi kan ya orang-orang tetangga gue pada beraktivitas kan, entah kerja atau kuliah gitu. Pas saat itu ya gue ngerasa di kosan itu cuma ada gue doang gitu loh di deretan itu, karena emang sepi banget. Terus ditambah lagi kan daripada pintunya gue buka juga ngapain gitu loh, toh gue juga sendirian, jadi gue tutup kan pintunya, jadi lebih nyaman. Sore-sore gue pergi mandi. Gue kebetulan kamar kosan gue itu di dalamnya udah ada kamar mandinya, jadi enak, nggak perlu keluar lagi kan kalau misalkan mau mandi atau mau buang air gitu. Jadi pas gue mandi itu sih sebenarnya biasa aja, dan gue nggak ngerasa ada sesuatu yang ganjil gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba gue pas gue mau keramas, gue lepas kunciran rambut gue, tiba-tiba aja itu ada yang kayak nepis rambut gue. Sontak gue di situ kaget kan, gue gak mikir apa-apa sih, mungkin gue masih positif thinking, oh mungkin tangan gue. Tapi ya gue mikir-mikir lagi, tangan gue kan dua-duanya di depan gitu kan. Terus pas gue ngerasa lagi, kok ini rambut gue ada yang nepis tadi gitu kan. Terus gue ngeliat ke belakang, anduk yang tadinya diem tiba-tiba gerak. Di situ gue udah gak enak kan, perasaan gue udah gak terlalu enak gitu loh. Dan gue bilang ke, mungkin ya bagi kalian yang ngerti pasti kalian bilang juga jangan gangguin gitu kan. Dan gue bilang ke sosok yang gangguin gue itu kan, walaupun gue nggak tahu wujudnya, gue bilang jangan gangguin gue, di sini nggak ngapa-ngapain gitu loh. Terus pas kayak gitu udah, gue selesai mandi, gue makan. Ya biasa gue suka nonton YouTube mukbang gitu kan. Jadi pas gue selesai makan, gue nungguin temen gue pulang ya kan, sambil ngabisin waktu nonton YouTube. Temen gue pulang, ya biasalah gue di situ ngobrol-ngobrol kan, bercanda-canda, cewek sama cewek gimana sih. Di situ ternyata pas gue lagi duduk hadap-hadapan, tiba-tiba aja ada yang nepis lagi paha gue, plak gitu. Gue tanya dong ke teman gue, lu nepak gue ya, gue gituin. Dan dia bilang, ngapain gue nepak lu, tangan gue aja megang HP dua-duanya. Ya gue di situ cuman bisa diem ya kan. Iya juga ya, siapa yang nepak gue tadi tuh. Dan ya bener aja gitu loh. Ini gue entah itu sosok mau nakut-nakutin gue atau emang mau berinteraksi, ya gue nggak ngerti ya. Mungkin ya dia emang mau cerita atau entah apa. Tapi semenjak saat itu
ya gue suka kadang-kadang suka masih digangguin juga sih. Waktu itu juga pernah jemuran kecil kayak gitu, gue lagi ngejemur baju, malam-malamnya temen gue itu udah tidur, dan karena emang di luar udah mendung kan dari sore, jadi ya gue bilang aja ke temen gue, bawa masuk aja nih jemurannya, nanti takutnya kena hujan lagi sama aja bohong, basah lagi kan. Ya udah dibawa masuk. Malam-malamnya temen gue udah tidur, gue masih megang HP kan, mainin HP tuh, entah gue lagi buka-buka YouTube. Terus kayak gitu gue ngeliat, bener-bener ngeliat itu baju digantung, dia goyang-goyang sendiri, padahal itu posisinya kipas nggak kena jemuran itu gitu loh. Dan yang gerak itu cuma satu baju, anehnya geraknya itu kayak bawahnya dimainin sama, kalian suka tau gak sih kalau anak-anak kecil ke mall terus mainin baju kan, baju bawahnya tuh yang dimainin ya kan. Dan itu tuh makin kelamaan gue liatin makin kenceng gitu loh, sampai pada akhirnya itu baju gue pukul ya kan, gue tepis. Sesaat setelah itu berhenti, tapi dia masih goyang-goyang sebentar kan. Abis kayak gitu gue bilang, tolong jangan ganggu, gue di sini nggak ganggu kalian. Kalau emang kalian mau di sini atau mau kenal sama gue, ya tolong jangan gangguin kayak gini, gue bilang gitu kan, karena gue merasa nggak nyaman gitu. Ya entah mereka mengerti atau tidak, dan gue sih ngerasa itu sosoknya kayak anak kecil yang pengen diajak main kayak gitu. Karena walaupun emang gue nggak terlalu bisa ngeliat, tapi setidaknya gue tuh peka akan sosok wujud gitu loh. Ya mungkin segitu dulu aja cerita gue yang gue alamin. Makasih ya yang udah mau dengerin cerita dari gue, dan thank you buat Do You Believe It or Not udah mau ngepost atau nge-share cerita ini. Thank you yang udah mau stay tune. Bye bye.